Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Faisal Hafiz, Lutfi Ramadan, Lutfi Anjadi, Lutfi Karunia Mufti, Nur Fauzan, dan Afifah Sinarama akan mempresentasikan tentang klasifikasi data. Sama-sama itu ada pengertian. Menurut ahli sistem, jadi yang data merupakan hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai bahan menyusun keterangan, membuat kesimpulan, atau mengambil keputusan. Klasifikasi data sendiri memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan menjadi 5 jenis, mulai dari klasifikasi data berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Selanjutnya yaitu ada berdasarkan data, dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi. Secara internal, data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data yang hasil dari orang lain. Contohnya, data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi yang berada di luar organisasi. Biasanya, data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya adalah data tingkat preferensi pelanggan, data konsumen dalam penggunaan suatu produk, dan sebagainya. Data eksternal memiliki 2 jenis, yaitu data eksternal primer, data yang berupa ucapan, kata, atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri, atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Data eksternal sekunder, data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seseorang atau beberapa orang lainnya. Selanjutnya, itu ada berdasarkan cara memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti maupun organisasi. Contoh, data kepuasan pelanggan terhadap layanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau wawancara secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contoh, data jumlah warga di desa, data APBN, atau data sekunder biasanya menggunakan data statistik baik dari hasil riset, surat kabar, ataupun media lainnya. Berdasarkan waktu pengumpulan, data cross-section merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya laporan penjualan per 17 November 2019. Data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018 dan sebagainya. Data time series atau berkala, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019. Jumlah pendaftar calon haji Indonesia dari tahun ke tahun dan sebagainya. Berdasarkan jenis data, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah pengguna media sosial di Indonesia dan jumlah siswa di sekolah menengah pertama dan lain sebagainya. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misalnya adalah tanggapan masyarakat terhadap penggunaan plastik, juga mengenai tanggapan para ahli terhadap pengidap kanker dan sebagainya. Berdasarkan sifat data, data diskrit.
Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan angka. Misalnya seperti data berat badan mahasiswa jurusan komunikasi, atau data jumlah kendaraan di Jakarta dan lain sebagainya. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Nilainya bisa berupa pecahan, contohnya seperti penggunaan kata sekitar, kira-kira, dan sebagainya. Biasanya kata tersebut terdapat pada data hasil panen, panjang jalan, berat badan sapi. Contoh lainnya seperti data berikut. Petani memiliki hasil panen tomat kurang lebih 300 ton. Metode pengumpulan data. Angket kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain isi dan tujuan pertanyaan. Artinya, jika isi pertanyaan ditunjukkan untuk mengukur, maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban. Kedua, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris dan sebagainya. Ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan, apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka, artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pernyataan tertutup, maka responden hanya dimintai untuk memilih jawaban yang disediakan. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang ingin ditanyakan dari responden, sehingga pertanyaannya sudah dibuat secara tersusun dan sistematis. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun secara sistematis dan spesifik dan hanya membuat garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh responden. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, participant observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Contohnya, seorang sutradara mengamati mengenai bagaimana adat suku Bugis, kebiasaan-kebiasaan yang rutin digunakan oleh suku Bugis, sejarah-sejarahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada non-participant non-observation. Observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Contohnya seperti penelitian tentang pola pembinaan olahraga. Seorang peneliti yang menempatkan dirinya sebagai pengamatan dan mencatat berbagai peristiwa yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Yang selanjutnya ada variabel dalam penelitian klasifikasi data. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti dalam bentuk apa saja yang digunakan untuk dipelajari sehingga diperolehnya informasi tentang hal tersebut. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Segala bentuk variabel penelitian ditentukan oleh landasan teorinya dan ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Maka dari itu, apabila landasan teorinya berbeda, maka variabel-variabel penelitiannya juga akan berbeda. Nah, di sini ada variabel berdasarkan proses kuantifikasi data. Yang pertama ada variabel nominal. Variabel yang ditetapkan atas proses penggolongan. Variabel ini bersifat diskret dan saling pilah antara
kategori satu dengan kategori lainnya. Contohnya seperti status perkawinan, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin. Dan selanjutnya ada variabel ordinal. Variabel yang tersusun berdasarkan jenjang dalam atribut tertentu. Biasanya jenjang tertinggi diberi angka 1, jenjang di bawahnya diberi angka 2, lalu di bawahnya diberi angka 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada variabel interval. Biasanya dihasilkan dari pengukuran yang mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat satuan pengukuran yang sama. Selanjutnya ada variabel rasio. Variabel yang dalam kuantifikasinya mempunyai nol mutlak. Selanjutnya ada hubungan-hubungan variabel dalam klasifikasi data. Yang pertama ada hubungan simetris. Variabel dikatakan memiliki hubungan simetris apabila variabel satu tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Terdapat kelompok hubungan simetris, yaitu yang pertama, kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Terus yang kedua, hubungan yang bersifat kebetulan semata-mata. Terus yang ketiga, ada kedua variabel saling berkaitan secara fungsional, di mana yang satu berada yang lainnya pun pasti di sana. Yang keempat, dua elemen merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Selanjutnya ada hubungan timbal balik dalam klasifikasi data. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Harus Anda ketahui bahwa hubungan timbal balik bukanlah hubungan. Maka tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. Hujan. Hubungan asimetris dalam klasifikasi data atau tidak simetris. Variabel dikatakan mempunyai hubungan asimetris jika suatu variabel atau lebih mempengaruhi variabel lainnya. Terdapat tipe hubungan asimetris, yaitu hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku. Artinya, ciri di sini adalah sifat individu yang relatif, tidak berubah dan tidak dipengaruhi lingkungan. Selanjutnya, hubungan antara stimulus dan respons. Hubungan yang demikian itulah merupakan salah satu hubungan kausal dipergunakan oleh para ahli. Selanjutnya, hubungan antara tujuan atau ends dan secara means. Hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Hubungan antara disposisi dan respons. Disposisi adalah kecenderungan untuk menunjukkan respons tertentu dalam situasi tertentu. Apabila stimulus datangnya pengaruh dari luar dirinya, sedangkan disposisi berada dalam diri seseorang. Hubungan yang imanen antara dua variabel. Data mining, proses pengolahan dari kumpulan data menjadi sebuah pengetahuan baru. Proses ini dikenal dengan istilah data mining. Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu kumpulan data yang besar. Pengetahuan yang dihasilkan ini rumus, aturan, atau model. Fungsi utama data mining: deskriptif atau deskripsi, untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap data dapat mengetahui perilaku atau pola dari sebuah data tersebut. Data tersebutlah yang nantinya bisa digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang diamati. Selanjutnya ada prediktif atau prediksi. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi untuk mengetahui bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut bisa diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data.
Ketika pola sudah ditemukan, selanjutnya pola yang didapat tersebut dapat digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Titik. Masalah-masalah di data mining. Yang pertama ada jumlah data yang luar biasa. Algoritma harus sangat scalable untuk menangani seperti terabyte data. Yang kedua ada dimensi data yang tinggi. Microarray mungkin memiliki puluhan ribu dimensi. Yang ketiga ada kompleksitas data yang tinggi. Data stream dan data sensor, data time series, data temporal, data urutan, struktur data, grafik, jejaring sosial, dan multilink, basis data heterogen dan berbasis data warisan, data spesial, multimedia, teks dan web, program perangkat lunak, simulasi ilmiah. Dan terakhir ada aplikasi baru dan canggih. Selanjutnya ada proses melakukan data mining. Proses data mining yang pertama ada satu himpunan data. Data preprocessing. Nggak kelihatan, Sal. Data processing, data cleaning, data integration, data reduction, data transformation. 2. Metode data mining. Pilih metode sesuai karakter data. Modeling, estimation, projection, classification, clustering, association. 3. Pengetahuan. Pahami model dan pengetahuan yang sesuai. Model, formula, tree, cluster, rule, correlation, evaluation, analisis model dan kinerja metode. Kinerja, akurasi, tingkat error, jumlah cluster, model, atribut atau faktor, korelasi, dan bobot. Lanjut. Persiapan data mining. Yang pertama ada data cleaning. Dalam persiapan data atau data processing terdapat 4 tahapan, yakni data cleaning, data reduction, data transformation, dan data integration. Apabila dikaitkan dengan metodologi CRISP-DM, maka persiapan data berada pada tahap ketiga, yakni data preparation. Yang kedua ada data reduction. Salah satu bagian dalam data processing adalah data reduction atau reduksi data, yang merupakan suatu teknik yang dapat diterapkan untuk memperoleh hasil reduksi dari sejumlah dataset dengan jumlah volume data yang lebih kecil. Yang ketiga ada data transformation. Tahap ketiga dalam persiapan data dalam data processing. Data transformation adalah tahapan di mana data ditransformasikan dan konsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk mining. Yang terakhir ada data integration. Tahap keempat dalam persiapan data dalam data mining. Pada tahap data integration, ini data yang sebelumnya telah melalui proses data cleaning. Data reduction dan data transformation akan diintegrasikan dan dikombinasikan. Selanjutnya ada algoritma data mining. Algoritma klasifikasi, teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Selanjutnya ada algoritma clustering. Salah satu aktivitas analisis data yakni klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa kategori atau cluster. Objek-objek atau data yang dikelompokkan ke dalam suatu grup memiliki ciri-ciri yang sama berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya ada algoritma asosiasi, suatu bentuk algoritma yang memberikan informasi tentang hubungan antara item data di dalam database. Salah satu pemanfaatan algoritma sosial untuk proses bisnis diantaranya dalam proses penjualan. Dan terakhir ada algoritma estimasi data forecasting. Metode paling tepat untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan memperkirakan seberapa banyak hasil produksi
estimasi sendiri memiliki beberapa keunggulan, di antara lain dapat memprediksi data time series dari beberapa algoritma Navi Bayes. Navi Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama DR-Naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan diindependensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Kegunaan Naive Bayes. Yang pertama ada mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua, sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Yang ketiga, untuk membuat diagnosis media secara otomatis. Yang keempat, mendeteksi atau menyaring spam. Dan ini adalah kelebihan Naive Bayes. Yang pertama ada bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang ketiga, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang keempat, jika ada nilai yang hilang maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Yang kelima, perhitungannya cepat dan efisien. Yang terakhir, mudah dipahami. Baik, selanjutnya masuk ke studi kasus. Pada studi kasus kali ini kami akan mengklasifikasi data dari sebuah sekolah X, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mengklasifikasi data kelulusan menggunakan Naive Bayes. Dan software yang akan kami gunakan yaitu WK versi 3.83.4. Dikarenakan WK merupakan sebuah paket tools machine learning praktis yang cocok digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah data mining yang ada di dunia nyata, khususnya pengklasifikasian yang didasari pendekatan dari machine learning. Selanjutnya berikut ini merupakan data yang akan kami gunakan. Berikut ini merupakan hasil tampilan data hasil klasifikasi menggunakan Naive Bayes pada software WK. Berikut ini adalah output data dari klasifikasi datanya. Hasil menganalisa dari pengklasifikasian data dari data hasil prediksi atau hasil klasifikasi yang telah kita lihat bahwa jika nilai margin prediksinya mendekati angka 1 atau di atas 0,78 maka hasil prediksinya akan lurus. Dan sebaliknya jika nilai prediksi di bawah 0,78 atau minus maka hasil prediksinya adalah tidak lulus. Berdasarkan output hasil yang didapat, jika siswa memiliki nilai jelek maka tidak naik kelas. Berdasarkan output hasil yang didapat, jika memiliki nilai pas-pasan atau ke atas maka akan naik kelas. Kesimpulannya, pengklasifikasian data menyimpulkan bahwa hasil klasifikasi yang didapat dari data kelulusan kemudian dilakukan pengujian dengan data testing yang telah dibuat dan mengklasifikasikannya menggunakan metode Naive Bayes. Setelah dianalisa, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil dari klasifikasi dapat dikatakan akurat karena beberapa hasil klasifikasi berbanding lurus dengan di dunia nyata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada saat mereka yang memiliki nilai bagus maka akan lulus. Hasil klasifikasinya juga menghasilkan jawaban lulus dengan nilai margin di atas 0,78. Yang kedua, pada saat mereka memiliki nilai buruk maka tidak akan lulus.
Hasil klasifikasi juga menghasilkan jawaban tidak lulus dengan nilai margin di bawah 0,78. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.